Apa yang akan saya ajarkan kepada Army of God adalah cara membuat keputusan. Jadi kalau dilihat di depan hari ini ditulis decisions. Ya saya sebenarnya mintanya decisions 3 kali ya. Tapi karena desain jadinya 2 kali gitu ya. Karena di dalam membuat sebuah decision ada pilihan. There are choices in making decision. That's why make decisions, membuat pilihan, kata lain juga adalah making choice. Mengambil keputusan dari pilihan-pilihan yang ada. Dari keputusan yang kecil sampai keputusan-keputusan yang menentukan langkah hidup kita selanjutnya, keputusan besar ya dalam hidup kita ya. Apalagi di awal tahun pastinya setiap jemaat sudah ada resolusinya karena sudah mempersiapkannya sebelum masuk 2022 ya kan. Bagi yang belum dengarkan khotbah saya tentang mencari hikmat Tuhan, meminta hikmat, silakan dicari. Saya membagikan di tanggal 25 Desember waktu itu mempersiapkan jemaat untuk meminta hikmat Tuhan dan pasti dapat hikmat dari Tuhan untuk bikin resolusi ya. Nah, yang sudah ada resolusi, kita akan sama-sama mengeksekusi resolusinya. Karena resolusinya bukan cuma untuk ditulis dan punya harapan doang, tapi nggak dikerjakan untuk apa, ya kan? Nah, di dalam mengerjakan resolusi dan mengeksekusi resolusi ini, pasti akan ada pilihan-pilihan. Contoh, resolusi saya tahun ini bisa lebih membagi waktu, bisa lebih memprioritaskan pilihan-pilihan dalam hidup. Resolusi saya supaya nggak cancel plan. Jadi apa yang sudah diagendakan bisa terlaksana dengan baik, nggak berantakan waktunya. Nah, di dalam mengeksekusinya pasti dong akan ada pilihan. Oh, saya pilih melakukan ini apa melakukan itu? Ya, jadi diperhadapkan pilihan-pilihan, should I do this, should I do that. Even sampai hal yang paling simple pun, should I eat, should I not. Ya kan? Jadi memang dalam kehidupan kita tidak bisa jauh dari membuat keputusan. Nah, gimana caranya untuk mengambil keputusan yang benar, keputusan yang baik? The best way to make the right decision is make decision. Ya, cara yang paling tepat untuk bisa membuat keputusan yang baik adalah buat keputusan. Itu caranya saudara. Khotbah saya selesai. Enggak ya, masih ada beberapa poin yang saya ingin ajarkan. Tapi saya ingin kasih tahu terlebih dahulu. Orang tidak akan bisa tahu caranya membuat keputusan yang baik kalau tidak mengambil keputusan. Karena ada orang yang pertama tahu ada pilihan tapi memilih untuk tidak memilih. Memilih untuk tidak mengambil keputusan. Ada orang yang mengambil keputusan, keputusannya salah. Ada orang yang belajar daripada keputusan yang salah itu lama-kelamaan dari pengalaman akhirnya bisa membuat keputusan yang benar. Jadi bikinlah keputusan. Karena the worst thing adalah orang yang tidak mengambil keputusan. Orang yang tidak mengambil keputusan tidak akan ada progres dalam hidup. Orang yang tidak mengambil keputusan tidak akan accomplish apa-apa dalam hidup. Jadi boro-boro jauh banget dari tahu cara mengambil keputusan yang benar. Kalau tidak belajar mengambil keputusan dan tidak mau mengambil keputusan, maka hilanglah, hanguslah tips untuk bisa membuat keputusan yang baik. So, it's okay kok. Kalau misalnya Anda toleh ke belakang, Anda punya keputusan-keputusan yang salah, it's okay kok. Saya sendiri sampai sekarang pun belum berhenti bikin kesalahan. Tapi note to yourself, dan itu juga saya note to myself. Dari keputusan yang salah itu adalah pelajaran yang berharga, pelajaran yang mahal, sehingga jangan sampai diulangi lagi. Sehingga keputusan yang salah itu menjadi pelajaran yang berharga dan mengajari untuk next time bisa lebih bijaksana, lebih bisa punya hikmat untuk membuat keputusan yang benar. Bagi teman-teman yang dalam hal-hal sederhana tidak membuat keputusan, setelah mendengarkan apa yang saya sampaikan, tell yourself, mulai hari ini
saya mau belajar ambil keputusan. Jangan mau jadi orang yang hanya ikut aja. Ya, dari hal yang sederhana. Mau makan mana? Terserah. Ya, suka apa enggak? Biasa aja. Mau apa enggak? I don't know. Ya, ayo jangan noleh kanan kiri. Jangan noleh kanan kiri. Karena ini untuk kita. Untuk diri kita sendiri. Kadang cincai aja lah. Tanpa kita sadari dari hal-hal yang sederhana seperti ini. Kita biarkan orang lain yang mengambil keputusan. Dan menjadi kebiasaan. Apalagi dalam satu geng gitu ya. Sudah ada ikonnya. Siapa sih di dalam geng ini yang adalah orang yang mengambil keputusan. Jadi setiap kali kalau mau makan mana, ya udah orang itu aja yang ambil keputusan. Yang lain tuh ngikut aja. Tapi bukan berarti juga setelah dari ibadah AOG hari ini, setelah ini ya bubar ya. Wah di luar sana terjadi jambak-jambaan. Soalnya semuanya mau memutuskan. Semuanya bilang makan ramen, enggak. Makan angkringan, enggak. Gue harus memutuskan, gue juga harus memutuskan. Gue harus melakukan firman Tuhan. Ya, saya bukan bilang mengambil keputusan kemudian ngotot sama keputusannya ya. Tapi belajarlah mengambil keputusan dan menyampaikan keputusan kita. Beda lagi khotbahnya nanti ya. Kalau di dalam perbedaan pendapat, menghadapi konflik itu beda lagi ya. Tapi intinya buatlah keputusan. Dari hal-hal yang sederhana pun jangan memilih jadi orang yang hanya ngikut aja. Jangan terbiasa untuk orang lain bikin keputusan atas hidupmu. Kalau dari hal-hal sederhana aja kita pasrah dan menjauh, menghindar dari membuat keputusan, maka sewaktu kamu harus memutuskan apa yang kamu mau dalam hidupmu, you gonna find it strange gitu loh. Kamu akan merasa asing. Because all this time, I never make decision. My mom made the decision for me. My sister made the decision for me. Even what to wear aja. Even pakai baju apa aja karena saya anak yang paling bungsu di rumah. Saya dikasih tahu pakainya apa. Kalau di restoran saya nggak pernah pegang menu. Pesan juga dipesenin. Tiba-tiba datang di dalam musim kehidupanmu, kamu harus mengambil keputusan. A atau B. Kamu langsung bingung. Selama ini saya gak pernah bikin keputusan. And then you find it so strange. Ya jangan sampai itu terjadi. Untuk itu dalam hal-hal sederhana, belajarlah untuk mengambil keputusan. Tapi Kak Mek, gimana kalau keputusanku ini salah? Ini kendalanya orang yang pertama kali mau keluar dari zona nyamannya, yang biasanya dia ngikut aja, terus dia bilang aku mau ambil keputusan. Tapi baru mau melangkah mengambil keputusan. Tapi Kak Mek, gimana kalau keputusanku salah? Gimana kalau nanti aku menyesal? Mendingan dia aja yang ambil keputusan. Nanti aku yang tanggung akibatnya. Enggak deh, enggak. Saudara, kita coba lihat kesetiaan Tuhan di dalam hidup orang percaya apalagi ya. Tuhan gak mungkin biarkan kita di dalam keputusan kita yang salah. Tapi di dalam mengambil keputusan itu pastikan kita tidak di dalam posisi yang bermusuhan sama Tuhan. Kalau didapati Anda ada di posisi yang berlawanan dengan Tuhan, yaitu sengaja terikat dalam dosa, kamu sengaja jatuh bangun di area itu, kamu sengaja mengizinkan hatimu jahat, ya pasti berdiri di pihak lawan Tuhan ya. Otomatis auto keputusannya salah semua. Auto motivasinya salah semua. Nah, jadi yang kayak gitu jangan bilang gak apa-apa salah nanti Tuhan benerin. Jadi bukan dalam konteks itu. Tapi dalam konteks kita tidak berdiri di sisi lawannya Tuhan. Dan kemudian kita memberanikan diri mengambil keputusan. Enggak yang bolak-balik nunggu tanda, yang bolak-balik sampai gue dengar audible dulu baru gue ngambil keputusan gitu ya. Tapi Anda ada di dalam posisi bersama dengan Tuhan. Anda harus mengambil keputusan. Anda tidak mau melarikan diri dari membuat keputusan. Dan akhirnya Anda buat. Saudara, Tuhan itu setia loh. Let's say ya keputusanmu salah ya. Tuhan akan kirimkan sinyal dan peringatan-peringatan. Coba kita lihat. Nanti buka ya, saya nggak buka
Alkitab dan baca kisahnya. Karena saya ada beberapa tokoh yang saya mau bahas gitu ya. Jadi catat aja, nanti kalian bisa lihat di kitab Bilangan ya. Nanti kalian baca kisahnya, ada di Bilangan mana ya. Saya coba cari dulu supaya kalian bisa catat. Saya ingat di Bilangan yang 22 nanti kalian baca ya kisahnya ya. Tentang Bileam. Nah nanti kalian bisa baca. Setelah ini saya mau katakan tokoh lain lagi. Saya nggak bisa mengambil satu tokoh ya untuk khotbah saya hari ini. Karena di dalam Alkitab, kayaknya semua tokoh dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu semua bikin keputusan. Ya kan? Dari kejadian loh, perjanjian lama. Adam membuat keputusan, ya kan? Makan buah itu waktu digoda apa enggak. Itu kan decision. Ya kan? Nuh disuruh bikin bahtera. Itu kan juga decision. Bikin gak ya? Ucuk-ucuk gua bikin bahtera diketawain sama orang. Bikin gak ya? Should I not? Sampai perjanjian baru semuanya itu is about decision. Jadi kita akan lihat beberapa tokoh. Ada sedikit perjalanan ya melihat ini. So bear with me, ikuti dengan baik dan catat nanti tokoh-tokohnya itu kalian bisa baca. Kembali lagi ya. Di Bilangan tadi. Bileam ini harus membuat keputusan karena dia ditawarin sebuah job. Ya, ditawarin sebuah job oleh Balak. Jobnya apa? Dia diminta mengutuki bangsa Israel. Dia dikasih macam-macam. Ya, high paid job. Oh, should I take it? Should I not? Ambil nggak ya kerjaan ini ya? Nah, dia harus bikin keputusan kan? Dan dia tanya Tuhan. Tuhan sudah bilang, jangan pergi. Karena Tuhan tidak berkenan kalau Bileam mengutuk umat pilihan Tuhan. Ya, jadi dia sudah tahu. Tuhan bilang jangan pergi. Tapi dia nanya lagi Tuhan. Jadi kan Tuhan sudah bilang jangan. Tapi Tuhan tidak bisa memaksakan kehendaknya karena manusia yang memilih. Jadi kan kita yang bikin keputusan ya. Kita dikasih kehendak bebas ya. Akhirnya si Bileam mengambil keputusan yang salah. Dia ikut berangkat sama keledainya. Dia membuat keputusan yang salah. Sewaktu Bileam berjalan, jalannya itu dari yang lebar sampai sempit. Saya rasa Alkitab mencatat bentuk jalan itu juga ada ini ya, ada maksudnya gitu loh. Segitu banyaknya tulisan, kok dimuat-muatin sih deskripsi jalannya dari yang agak lebar sampai sempit. Berarti semakin urgent dan semakin harus diperingati gitu loh. Jalannya makin sempit gitu. Keledainya waktu lebar, miring, jatuh ke ladang. Terus si Bileam pukul keledainya. Kenapa sih jalannya miring-miring? Oh keledainya jalan lagi. Kedua kali, jalannya tambah sempit, dia mepet ke tembok. Wah marah lagi Bileam. Kenapa sih mepet-mepet sampai dia sendiri juga keseret ke tembok gitu ya. Tuhan peringati, keputusan kamu salah. Tuhan tidak menyertai. Tuhan kasih tahu. Saudara, waktu kita mengambil keputusan, waktu keputusan kita salah, Tuhan itu setia. Makanya jangan takut ambil keputusan. Tuhan gak akan biarkan kita sendiri kok. Tuhan gak tunggu sampai kita jatuh dalam masalah, apalagi masalah yang kita tidak bisa selesaikan. Dan Tuhan tahu arah kamu itu into trouble gitu ya. Tuhan gak pernah, tunggu deh sampai kecemplung gitu baru kapok udah dikasih tahu. Tuhan gak pernah kayak gitu loh. Tuhan tuh baik, kasih sinyal, kasih peringatan, 2 kali keledainya dia pukul. Ketiga kali itu jalan udah saking sempitnya, dia udah gak bisa mepet kanan, mepet kiri. Keledai itu melihat seorang malaikat dengan pedangnya terhunus dan dia langsung tersungkur. Dan Tuhan bikin keledai itu bicara gitu loh. Si Bileam pukul keledai itu tanya, aku salah apa? Can you guys see? Tuhan sendiri yang berusaha dengan segala kesetiaannya sampai keledai berbicara untuk menghentikan keputusan Bileam yang salah. So, my questions to you. Masih takut bikin keputusan? Jangan ya. Make decision. Jangan ada di tempat ini anak muda yang nantinya menjadi papa, menjadi mama, menjadi
orang yang bertanggung jawab atas keluarganya, familynya, menjadi orang yang gak mau bikin keputusan. Cinta damai aja, gak mau mengangkat sebuah konflik, harus pilih A, pilih B, daripada milih gak usah milih. Di tempat ini gak ada ya. Ambillah keputusan, karena itu akan membawa kamu progres dalam kehidupanmu. Akan membuatmu accomplish dalam kehidupanmu. Dan waktu Bileam pukul keledainya 3 kali, Tuhan berbicara dengan dia. Tuhan kasih tahu keputusanmu tuh salah. Dan pada saat itu Bileam dengar. Bileam dengar, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Sewaktu Bileam dengar peringatan Tuhan, tidak pernah terlambat kok. Untuk kita kembali ada di dalam keputusan yang benar, enggak terlambat kok. Untuk belok dari keputusan yang salah. Dan kemudian Bileam dipakai justru mulutnya yang tadinya diminta untuk mengutuk bangsa Israel. Tapi berbelok dari keputusan yang salah dipakai Tuhan untuk memberkati malah bangsa Israel. Kalau dia nggak bikin keputusan, maka tidak terjadi kejadian itu dan tidak ada berkat yang diucapkan untuk bangsa Israel. Saudara, jadi ambillah keputusan dan sewaktu ambil keputusan, jangan takut salah. Tuhan akan memberikan peringatan dan dengar-dengaranlah akan suara Tuhan. Karena yang pertama untuk kita bisa mengambil keputusan yang benar, yang pertama ya, catat baik-baik ya. Mengambil keputusan yang benar yang pertama adalah apakah sesuai firman. Ini fondasi untuk kita mempertimbangkan lebih jauh lagi keputusan-keputusan kita. Sebelum tips yang kedua dan ketiga, Anda harus pegang erat-erat dulu tips yang pertama. Apakah sesuai perkataan Tuhan? Orang yang tidak menghiraukan perkataan dan firman Tuhan, lama-lama hatinya akan bebal. Lama-lama mau keledai ngomong pun saking bebalnya budek. Dan berkata Tuhan tidak lagi berbicara. Oh saudara, Tuhan tidak pernah berhenti berbicara sampai tahun 2022 ini. Dan sampai seterusnya Tuhan tetap berbicara. Tahu nggak kenapa Tuhan tetap berbicara? Karena suara Tuhan ada di sini. Kata siapa Tuhan tidak berbicara dan kata siapa? Cuman orang tertentu yang bisa dengar suara Tuhan. Semua orang bisa dengar suara Tuhan. Lewat mana? Baca aja di sini. Karena firman Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Karena firman Tuhan adalah suara Tuhan sendiri. Kita buka sama-sama yuk. Kata siapa sih dengar suara Tuhan susah? Tuhan terlebih ingin berbicara. Makanya Tuhan pakai banyak cara. Sekali 2 kali pakai keledai itu untuk membelokkan keputusan Bileam yang salah. Tuhan ingin berbicara. Kita lihat. Saya boleh minta air gak ya? Kita lihat Mazmur 32 ayat 8. Mazmur 32 ayat 8. Kita baca sama-sama ya. Mazmur 32 ayat 8, nah ini udah muncul. Ada di depan. Kita lihat. Thank you. Sorry bentar ya. Oke, nah kita lihat Mazmur 32 ayat 8. Begini bunyinya. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Di firman Tuhan dinyatakan Tuhan hendak. Jadi terimalah damai sejahtera dari Tuhan di awal tahun ini. Kamu gak perlu ragu di dalam menjalankan resolusimu dan membuat keputusan-keputusan di dalam hidupmu. Mau stay atau mau pindah. Mau ambil ini atau enggak ambil ini. Dia atau bukan. Ya. Setiap pilihan-pilihan yang ada, pastikan engkau menyediakan telinga rohanimu terbuka. Karena munculkan lagi ayatnya, Mazmur tadi, Tuhan hendak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Tuhan mau lo ngajar.
Tuhan mau loh kasih tahu, memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Mata Tuhan tertuju kepada rencana-rencanamu. Mata Tuhan tertuju kepada resolusimu. Mata Tuhan tertuju kepada apa yang engkau mau putuskan. Selama kita buka telinga rohani kita. Dan tidak menambahi atau mengurangi iota dari firman Tuhan. Jangan takut buat keputusan. Jangan tambahi, jangan kurangi firman Tuhan. Kalau firman Tuhan sudah bilang jangan bilang tapi. Kalau Tuhan bilang go, jangan bilang nanti. Kalau Tuhan bilang lakukan, jangan bilang not me. Apa yang firman Tuhan katakan, that will be the best decision for you to follow. Katakan sama-sama, follow. Ikuti aja. Waktu firman Tuhan berbicara kepada Elia untuk pergi ke sungai Kerit. Elia pergi ke sungai Kerit. Dia minum dari sana, dia makan dari burung gagak. Sampai pada akhirnya sungai itu kering. Datang lagi firman Tuhan untuk suruh dia berangkat ke tempat lain. Nah saudara kira-kira ya, apakah sungai itu kering, firman Tuhan langsung datang? Enggak. Sempat kering, dia masih di sana, dia nunggu firman Tuhan. Sesuai firman Tuhan datang berbicara, baru dia berangkat. Bisa gak kita jadi anak muda yang gak usah modifikasi firman Tuhan dengan mencari-cari dan tanya orang yang kita pilih-pilih. Aku pengennya begini, tapi sebenarnya aku tahu sih Tuhan itu gak suruh aku untuk melakukan ini. Oh ya. Aku cari deh temanku yang itu. Dan kira-kira kamu tahu, kayaknya temanmu itu bakal setuju sama kamu. Jadi kamu berdiskusi sama orang yang kira-kira yang akan setuju dengan kamu. Nah itu artinya tidak berdasarkan firman Tuhan. Dikompromi, dibuat fleksibel, dibuat versi yang menyenangkan telinga kita dan menyenangkan daging kita. Akan sangat rawan untuk Anda jatuh di dalam keputusan yang salah. Begitu di awal pelayanan saya. Sebelum saya pulang ke Indonesia, saya berdoa, saya tanya Tuhan, saya minta visi. Kalian minta visi kan untuk 2022 kan? Saya minta visi waktu belum pulang Indonesia. Dan Tuhan menunjukkan visi di mana saya melayani anak-anak. Dan waktu saya pulang, saya tidak langsung berjalan sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Nah apa yang Tuhan firmankan. Saya bilang melayani anak-anak. Kayaknya kurang pas deh Tuhan. Saya ini lulusan musik. Saya pelayanan PAW aja ya Tuhan. Terus saya nego lagi. Pelayanan anak. Kurang pas Tuhan. Saya waktu di Amerika. Saya jadi ketuanya pendoa. Saya pendoa aja Tuhan ya. Kan melayani adalah dengan hati. Dan saya jadi pendoa. Saya adopsi semua kegerakan. Semua penggembalaan. Oke lah ya Tuhan ya. Kemudian 2007 saya pulang. Ada perekrutan waktu itu belum Servolution. Saya ngelihat ada boothnya Eagle Kids. Oh saya pura-pura gak lihat gitu loh. Terus di video ada tayangan. Wah waktu itu gak tahu kenapa kayaknya saya pura-pura budek. Saya gak mau aja pelayan anak. Seperti Yunus. Yang dipanggil untuk ke Niniwe. Tapi waktu itu dia ke tempat lain. Tuhan sudah berfirman. Tapi saya nego pakai versi saya. Saya bilang toh pelayanan yang penting hati gitu ya. Puji Tuhan ya. Keputusan saya yang salah itu. Tuhan setia loh. Tuhan tegur saya melalui seorang hamba Tuhan. Yang waktu itu berkhotbah tentang janji Tuhan kepada Abraham. Anak perjanjiannya adalah Ishak. Tuhan mengatakan Tuhan akan memberikan anak perjanjian. Anak perjanjian. Sangat signifikan yang lahirnya dari Sarah istrinya. Tapi waktu itu muncul Ismail dalam kehidupan Abraham. Di mana Ismail adalah anaknya bersama dengan Hagar. Tuhan bilang bukan. That's the wrong decision. I promise you. You will have descendant from your wife Sarah. Waktu saya dengar firman Tuhan itu disampaikan. Saya tertemplak banget dan saya tahu ya. Saya mengambil keputusan yang salah.
Saya tahu apa yang saya putuskan, baik itu di dalam pelayanan, ya kan, baik itu di dalam karir saya. Waktu saya mau mulai merintis usaha saya sendiri untuk sekolah musik, saya tahu saya mengambil keputusan yang salah. Tuhan setia, Tuhan kirimkan firman-Nya, ingatkan saya sekali lagi. Ingatkan saya sekali lagi. Dan pada saat itu saya katakan, Tuhan iya, saya mau. Akhirnya saya buat keputusan sesuai dengan apa yang sudah saya doakan, apa yang sudah saya dapatkan. Semuanya kembali ke firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Ada seorang nanya kepada saya, dia bukan nanya kepada saya sih, saya tahu ada sebuah masalah. Karena orang tuanya yang menghubungi saya, minta tolong supaya anaknya ini diajak bicara, ya kan. Karena kenapa? Anaknya ini lagi dekat sama seseorang. Terus what's the problem? Ternyata anak perempuan ini dekat sama seseorang yang sudah punya istri. Orang tuanya pusing, minta saya ajak ngomong. Dan waktu saya ajak ngomong, saya katakan, menurutmu apakah ini keputusan yang baik, keputusan yang benar untuk kamu melanjutkan hubungan ini? Terus dia bilang begini, gimana ya C? Soalnya dia udah sekolah di luar negeri gitu ya. Sebelum saya pindah ke luar negeri, saya pernah didoakan hamba Tuhan dan hamba Tuhan ini bilang, saya akan punya pasangan hidup yang usianya jauh lebih tua dari saya. Jadi saya merasa ini jawaban doa. Saya merasa ini adalah tanda dari Tuhan. Ya gak gitu juga ya saudara ya. Apakah itu sesuai firman Tuhan? Apakah dengan memilih ada di antara hubungan pernikahan yang sudah disatukan Tuhan. Dan jelas-jelas laki-laki ini cheating, right? Dan itu melanggar perintah Tuhan. Dan itu tidak sesuai dengan firman. Mau dia bilang, saya dinubuatkan, saya didoakan. Yang diambil hanya cuplikan itu. Saudara, nubuatan pun harus diuji, benar kan? Sewaktu anak ini dengan polosnya, saya lihat sih polos ya. Saya lihat polos, dia mengatakan begitu, saya jelaskan. Apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan bukanlah dari Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Apa yang dari Tuhan dan firman Tuhan adalah iya dan pasti. Tidak bisa ditambahi, tidak bisa dikurangi. Ya puji Tuhan ya. Sewaktu anak ini diomongin, akhirnya dia berbalik arah. Akhirnya dia mau meninggalkan keputusannya yang salah itu. Dan dia kembali ke jalan yang benar. Semuanya kembali dalam keputusanmu apakah sesuai firman Tuhan. Apa yang kamu lakukan itu apakah sesuai firman Tuhan. Ukurannya juga ya, kalau kamu dalam mengambil keputusan. Dan kira-kira ya, kalau kamu mau share keputusanmu itu. Kamu takut share dengan seseorang dan kamu pilih-pilih orangnya. Nah berarti ada sesuatu yang salah, udah gitu aja ukurannya. Tapi kalau itu jelas semuanya di permukaan adalah terang. Dan kamu gak pilih-pilih orang, kamu share, kamu yakin itu tidak salah. Ya sudah, jangan takut mengambil keputusan. Bisa jelas ya ukurannya ya. Nah yang kedua, sebelum kita masuk yang kedua, kita lihat Yeremia 33 ayat 3. Yeremia 33 ayat 3. Bisa ditampilkan? Berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Pegang baik-baik ayat ini, catat. Karena Tuhan mau kasih tahu bagi kita yang kurang pengalaman, tanggal 25 Desember dalam meminta hikmat, saya kasih ayat. Bagi yang kekurangan hikmat mintalah, maka dia adalah Allah yang setia yang akan memberikan kepadamu tanpa membangkit-bangkitkan. Akan diberikan hikmat kepadamu. Di dalam kamu membuat keputusan pun Tuhan mau memberitahukan, mau memberi nasihat, mau kasih tahu jalannya. Jadi, sewaktu kamu mengambil keputusan, kalau kamu berpikir hanya certain people will listen the voice of God, let me tell you today, no, you can. Lu bisa dengar suara Tuhan. Amin. Jadi dalam hal ini tidak ada alasan, tidak ada perkecualian. Semua orang bisa dengar firman Tuhan. Dasarnya baca Alkitab. Dan yang kedua, membuat keputusan yang benar. Dengan tips yang kedua ini adalah pertimbangkan. Apakah akan ditekuni dalam jangka panjang? Nah itu aja dipikirkan. Apakah aku akan konsisten
dan melihat diriku terus melakukan hal ini. Ini pertimbangan yang bisa membantu kamu untuk mengambil keputusan. Kalau kamu diperhadapkan sebuah pilihan, diajak untuk mabok-mabokan, ya kan? Diajak untuk ngobat, diajak untuk merokok. Pada saat itu kamu pikirnya begini, do I see myself do this for long term? Bisa gak saya melihat diri saya mabok-mabokan sampai putih rambutku? Bisa gak saya lihat diri saya di depan suami dan istri saya dan anak saya mabok-mabokan? Bisa gak saya lihat dalam jangka waktu panjang saya planning suatu hari waktu saya scan paru-paru saya plan untuk memenuhi paru-paru saya dengan semua asap? If you have that plan, go ahead and do it. Ya kan? Kalau misalnya kamu punya plan, nanti aku kalau punya keluarga, aku akan mabok-mabokan, aku akan seperti orang gila dan aku akan terikat dengan alkohol. Ya kan? Dan aku akan melakukan ini sampai memutih rambutku. Akan merokok sampai putih paru-paruku gitu ya. Aku akan dugem sampai kepalaku pusing gitu ya. If you plan to do it long term and if you see it's good for you dan lu betah melakukannya sampai jangka waktu panjang, go do it. Go. Do it. Tapi kebanyakan setelah orang memikirkan pertanyaan ini, dan itu juga pertanyaan yang membuat saya berhenti saudara. Kenapa suatu saya menanyakannya barusan tadi, wah ngomongnya saya puas banget. Karena itu yang membuat saya bertobat saudara. Suatu hari saya tanya pertanyaan ini kepada diri saya. Lu mau minum sampai kapan? Ceder. Hah? Sampai kapan ya? Sampai liver gua keras kali ya? Gak mau. Mau sampai kapan? Lu having fun gak ada juntrungannya. Mau sampai kapan? Lu spending. Gak ada pertimbangannya. Mau apa beli. Pingin apa, go ahead. Gak pikir panjang. Gak melihat jangka panjang. Tidak melihat ke depannya. Apakah akan terus melakukan ini? Melihat ke depannya mau melakukan apa? Itu gak ngelihat. Orang yang tidak melihat jangka panjang akan membuat keputusan yang salah. Orang yang bercabang-cabang pikirannya, pelin-pelan, tidak akan ada buah yang signifikan. Tapi justru orang yang bisa ngelihat jangka panjang, mereka akan hidup benar. Kenapa hidup benar? Karena aku melihat jangka panjangnya. Aku akan terus melakukan ini. Jadi kalau hidup benar itu bukan sesuatu yang mengekang sih ya. Tapi coba kamu kalau ngelihat jangka panjang ya. Aku disiplin contoh gitu ya. Aku tepat waktu contoh. Terus saya tanya, wih kamu orangnya tepat waktu banget ya, gak pernah telat ya. Enggak sih, gue planning tepat waktunya cuma 1 tahun ini. Mulai tahun depan gue mau lelet terus. Kan gak ada ya. Tapi sesuatu yang baik yang kamu lakukan, itu akan encourage kamu untuk aku mau terus melakukannya. Aku mau mempertahankannya dalam hidupku. Orang yang sudah olahraga dan punya lifestyle yang benar, coba suruh dia sembarangan makan. Pasti dia gak mau. Karena dia udah lihat jangka panjangnya. Gua mau tetap punya lifestyle yang sehat. That makes you make the right decision. Saudara, bikin keputusan yang tepat. Coba deh, keputusan apa sekarang? Saya gak tahu masing-masing orang punya pilihan yang beda-beda ya sekarang ya. Nah di dalam case kamu pikirkan. Kalau kamu sekarang diambang membuat pilihan A dan B itu coba lihat yang mana sih A atau B yang kamu ingin lakukan dalam jangka panjang. Yang ingin kamu lakukan jangka panjang. Dan begitu juga halnya tadi saya dalam konteks hal yang baik dan hal yang tidak baik ya. Tapi coba kalau misalnya dalam konteks kalian mau merintis usaha gitu ya. Kalian mau merintis usaha. Punyalah pertimbangan. Jangan tidak membuat keputusan dan tidak tahu apa yang kamu mau. Kalau misalnya saya ini adalah seorang musician, ya kan? Maka
saya melihat apa yang akan saya lakukan jangka panjang adalah menggeluti keahlian saya. Saya akan invest waktu, mengambil keputusan yang benar. Semuanya itu berhubungan dengan dunia musik. Dan saya akan mengambil keputusan dalam kehidupan saya. Ada tawaran, misalnya ada tawaran endorse. Ya kan? Nanti saya bisa jadi fashionista. Saya bisa jadi ini. Terus saya ngeliat, dunia ini ya punya begitu besar kesempatan untuk bisa menjadi artis gitu. Sudah bukan zaman dulu yang pakai agency. Everyone can be their own artist gitu. Terus saya lihat, wah saya mau ikutan. I need to make decision, right? Apakah saya ke arah sini atau saya ke arah influencer dalam OOTD? Man, it's gonna be confusing, right? Dan saya nggak bisa dong orang yang berpijak pada dua perahu pada akhirnya akan jatuh. You need to make decision. Sedangkan orang yang ahli di dalam martial art aja, dia nggak bisa dong. Karate iya, taekwondo iya, terus krav maga iya, semuanya iya gitu ya. Akhirnya semua akan rata-rata saja. Kalian nggak mau kan? Yang akhirnya semua itu cuma rata-rata doang. Kalau mau satu jurus latihan 1000 kali. Then your kick is gonna be killing. Tendanganmu itu akan mematikan. Ada satu jurus yang kamu geluti. Dan pastinya itu akan menjadi keahlianmu yang akan berdampak signifikan. Tapi orang yang tidak bisa mengambil keputusan. Ngeliatin ini baik, itu baik, semua baik. Bukan berarti semua yang baik itu adalah benar. Bukan berarti semua yang baik dan semua opportunity dan semua offer yang datang ke kehidupanmu adalah perkara besar. Saya mendapat kepercayaan. Sering sekali kita overexcited dengan tawaran-tawaran yang ada. Saya mendapat kepercayaan. Berhati-hatilah dengan opportunities yang datang ke depan pintu. Pilih. Cara pilihnya gimana? Mengambil keputusannya gimana? Lihat dong. Will I stick with this? If you will not stick with it, then don't start. Don't start. Jangan ikut-ikutan. Kayaknya seru. Sometimes suatu kita ikut-ikutan, kita bukan lagi membangun panggilan kita. Kita bukan lagi melakukan apa yang menjadi panggilan kita. Terutama dunia hari-hari ini. Apa sih yang saya kasih warning ya, kok tiba-tiba Tuhan tahu di hati saya dan tadi saya gak bagikan di tin sih ya. Hari-hari ini apa sih yang membuat orang tuh gagal fokus? Apa sih yang membuat orang tuh mengambil keputusan yang salah dan tidak lagi fokus dengan apa yang dia lakukan? Tidak lagi investasi waktunya dengan benar mengambil keputusan yang benar untuk membangun sesuatu yang fix, itu tuh dia banget gitu loh. Kenapa? Halangannya, pengen jadi terkenal. Pengen dikenal orang. Jadi segala kesempatan yang bisa membuat viral, segala kesempatan yang bisa membuat dikenal orang dan punya lebih banyak follower, akhirnya membuat orang keluar daripada fokusnya dan mengejar sesuatu tuh yang kalau ditanya, kamu akan lakukan ini sampai kapan? Ya nantilah kalau sudah menikah, I will stop. Ya nanti kalau sudah nggak musimnya, ini pas lagi musimnya. Buat apa ya? Kita cari-cari dan buang-buang waktu ini menjadi waktu yang terhilang. Ambil keputusan yang tepat, jangan sampai kita invest dan delay seharusnya apa yang sudah Tuhan tunjukkan dan mimpi-mimpi yang Tuhan mau genapi. Amin. Dan yang ketiga, suatu mengambil keputusan, apakah akan membawa dampak baik yang signifikan? Ya, kamu mau dikenal sebagai apa di dalam keputusanmu? Karena what you decide today determine your destiny tomorrow. Selalu ada konsekuensinya dengan apa yang kamu putuskan hari ini itu ada akibatnya besok. Kamu decide makan instant noodle malam ini, ada akibatnya besok. Ya, itu akibatnya yang saya rasakan. Kalau malam itu kayak aduh pengen banget gitu ya. Jadi silakan di blog teman-teman yang malam-malam suka kirim mukbang. Dan yang suka kemakan dengan godaan itu. Make the right decision, Will ya. Karena segala sesuatu yang kamu putuskan hari ini, lu tuai besoknya. Lu tuai.
Dan apa yang kamu putuskan hari ini, lu nyicil, that will build your image. That will build your image. Kamu ingin dikenal sebagai apa? Kamu ingin diingat sebagai orang yang membawa dampak apa di society? It all depends on your decision. Jadi kalau waktu kita membuat pilihan gitu ya, kamu mau jadi apa? Boro-boro ya, jangan cincailah, entarlah gua ngambil bisnis aja, jurusan bisnis. Random banget gitu loh. Terus lu mau jadi apa? Ya ntar deh kalau ada lowongan apa gua jadi apa. Don't make that kind of decision. If you make decision, then you should see yourself, I'm gonna be best in that area. Saya akan menjadi yang terbaik di area itu. Saya akan jadi besar dengan apa yang saya pegang. Saya akan maksimalkan dan saya akan ekspansi. Dan saya percaya ini akan berhasil. Buatlah keputusan yang seperti itu. Make such a decision. Dengan ruang Tuhan turut campur tangan. Dengan ruang turut campur tangan. But have the confidence, Wilya. Sehingga di dalam membuat keputusan itu nggak ada yang namanya coba-coba. Buat kalian yang udah lulus kuliah, diajak kongsian sama teman gitu ya. Ayo kita buka boba gitu ya. Oke modalnya sekian. Terus ditanya, lu yakin lu mau buka? Jawabannya nggak apa-apa lah gue coba-coba soalnya modalnya kecil kok. That is the wrong, itu pertimbangan yang salah. Anda tidak boleh hanya melihat karena modalnya kecil, seolah-olah itu nggak akan merugikan tabunganmu, sehingga kamu membuat keputusan. Ya udah, saya coba-coba aja. Waktu kamu berpikir untuk coba-coba, bukankah kamu memberikan ruangan dan kamu percaya dan kamu aminkan, it's okay to fail. Kalau kita memilih, kalau kita bisa memilih gitu ya, saya sih lebih memilih untuk berpikir dengan baik dan meminta sebuah confidence dari Tuhan, bukan confidence dari diri sendiri. Orang yang mengandalkan pengertian celakalah dia, karena itu adalah sebuah kesombongan. Saya akan pikir baik-baik, saya akan bawa dalam doa. Dan sewaktu saya cemplungkan, mau itu dananya modalnya paling kecil pun, sewaktu saya cemplungkan, saya akan melihat ini akan membawa dampak besar, ini akan jadi besar, ini akan berhasil, ini nggak ada yang namanya coba-coba. Berdoalah supaya apa yang kita putuskan dan apa yang Tuhan serahkan ke tangan kita, everything will turn into gold. Make that kind of decision. Kalau kalian punya perspektif seperti itu, maka di dalam mengambil keputusan, kamu nggak akan gampangin. Kamu nggak akan coba-coba. Kamu nggak akan buang-buang waktu. Kamu nggak akan, ya will see lah. Kalau gagal ya sudah. Salah satu tokoh ya. Nanti kalian baca. Di Esther. Ya, di Esther. Esther waktu itu masuk ke babak pemilihan untuk menjadi ratu. Ya, apakah Esther coba-coba? Enggak saudara. Kita tahu rangkaian kisah ini. Esther waktu dari masuk aja tuh udah disayang sama orang yang menjaga babak pemilihan itu gitu loh. Esther udah disayang. Masa sih Esther gak ngapa-ngapain disayang? Saya percaya Esther pasti berusaha. Dan yang namanya pemilihan jadi ratu, orang ya kalau masuk, kalau dia gak dengan mentalnya Esther, aku akan menjadi ratu dan aku akan berdampak. Dan aku menjadi ibu negara yang baik. Percaya deh, orang seperti itu gak akan punya dampak besar. Akan masuk dengan, ya sudah, kalau menang ya gue jadi ratu, kalau gak menang ya gue jadi selir. What kind of decision is that? If you make decision that you can see yourself doing best in that area. Dan sungguh, dari awal aja Esther sudah give the best. Sampai akhirnya dia terpilih. Raja pun paling sayang sama dia. Sampai akhirnya ada krisis pun.
Dia berperan dan berfungsi sebagai seorang ratu yang menyelamatkan bangsanya. Till the end, dampaknya begitu signifikan. Kalau Anda jadi dokter, bisakah Anda melihat diri Anda menjadi the best doctor in that area? Spesialis apa kamu? Kalau Anda menjadi manajer, bisakah Anda menjadi karyawan yang mendatangkan untung paling besar di mana Anda bekerja? Kalau Anda punya pekerjaan sendiri, bisakah Anda melihat bahwa tahun ini Anda juga mendatangkan ekspansi di dalam bisnismu? Anda tidak akan menyerah. Anda tahu ini bukan coba-coba, sekali aku lakukan. I will, with God who strengthen me, I can do all things. Saudara, percayalah. Dan ini juga adalah tahun mimpi dan penglihatan. Di dalam membuat keputusan, pastikan Anda mempertimbangkan 3 poin yang tadi dan poin yang terakhir di dalam mengambil keputusan. Apakah hasilnya memuliakan Tuhan? Ini poin yang terakhir. Sewaktu Anda mengambil keputusan, yang satu kamu sudah dengan landasan apakah ini sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, apakah aku akan melakukan ini dalam jangka waktu panjang. Yang ketiga, apakah membawa dampak baik yang signifikan. Apakah aku menjadi the best dalam hal ini? Apakah ini akan menjadi besar? Aku bukan coba-coba. Dan yang terakhir, pikirkan. Apakah hasilnya memuliakan Tuhan? Jangan sampai keputusan yang diambil itu waktu emosi. Jangan bikin keputusan kalau lagi emosi. Jangan kamu putuskan, gue tunjukkan kalau gue bisa. Ternyata sewaktu keputusan diambil dalam keadaan emosi, tidak akan menjadi keputusan yang tepat. Tidak akan menjadi keputusan yang benar. Bukan justru memuliakan Tuhan, tapi keputusan yang diambil waktu emosi akhirnya menjadi motivasi untuk membuktikan diri. Give yourself some break to make sure keputusan kamu itu tidak dipengaruhi oleh perasaan. Ada orang tuh ya gigih banget. Jatuh, bangkit. Oh ya harus. Jatuh jangan sampai terkulai, silakan patahkan aku aja Tuhan. Jatuh ya bangkit. Tapi jangan sampai seperti orang di ring tinju. Dia tidak mengenal lawannya. Dia cuman terpancing. Tadi gue digebukin, gue bangkit, gue jatuh bangkit. Ini cuma karena gue pengen gebukin balik. Ngamuk banget. Sering gak kita lihat di adegan-adegan ya. Terutama silat gitu ya. Itu kalau babak belurnya itu sampai ngamuk gara-gara mikirin lawannya itu kill the whole family. Ngamuk banget. Terus lawannya itu mancing-mancing. You know when I kill your wifemu itu gini-gini. Wah tambah ngamuk. Orang yang ngamuk ya pukulnya itu tambah gak karu-karuan. Gak ngerti strategi. Tidak berpikir dengan benar. Tapi ada adegan film yang dia tuh udah ahli banget kungfunya. Tapi waktu dia menang menghadapi lawan, justru dia bukan dengan jurusnya yang hya, tapi justru dia tenang. Kok jadi nonton nih? Tapi kita bisa lihat keputusan yang diambil orang kalap, ujung-ujungnya bukan untuk keputusan yang baik, tapi keputusan yang diambil orang kalap, orang yang dibutain dengan perasaan, apalagi emosi gitu ya. Ujung-ujungnya hanyalah untuk membuktikan diri. Ini yang harus Anda hindari. Jangan sampai Anda menjadi workaholic. Menjadi orang yang kerja sedemikian rupa untuk mau sukses. Hanya untuk nunjukin kalau dulunya pernah diketawain dan pernah dihina. Lantas setelah semuanya itu tercapai. Coba Anda tanya kepada orang yang membuat keputusan hanya dengan motivasi membuktikan dirinya ya. Hanya to prove others wrong, I am right. Hanya to prove hinaanmu itu membangkitkanku. Setelah semuanya itu ya, coba tanya rasanya apa sih? Rasanya tetap kosong saudara. Rasanya gak accomplish apa-apa kok. Malah rasanya tuh pengen nginjak-nginjak orang. Saudara, orang yang nginjak-nginjak orang besoknya gak bisa tidur dengan nyenyak. Akhirnya harus mengandalkan obat tidur. Karena kenapa? Habis nginjak orang takut diinjak balik. Habis kaya takut diciak orang. Habis tidur takut ditikam orang. Begitu banyak ketakutan. Makanya itu sewaktu kita bikin keputusan.
hati ini pastikan punya motivasi bukan untuk membuktikan diri sendiri. Tapi timbang-timbang, lihatlah apakah buah daripada keputusanmu ini, apakah dari apa yang kamu lakukan ini memuliakan Tuhan. Ayat yang terakhir, buka sama-sama di 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-31. 1 Korintus pasal 10 ayat yang 31. Saya undang semuanya bisa bangkit berdiri dan tim praise and worship bisa bergabung dengan saya di sini. Kita akan baca sama-sama. Yuk, kita semua bangkit berdiri ya. Ini ayat kuncinya. Catat 1 Korintus 10 ayat 31. Saya minta kita dengan suara yang serentak ya. Bisa kita baca sama-sama? Dengan suara yang terbaik. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Aku menjawab. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Biarlah di dalam keputusan kita di tahun ini, di dalam Anda mengeksekusi resolusi, Anda bercermin kembali, sudah sesuai firman Tuhan belum? Anda bercermin kembali planningmu, apakah ini sesuatu yang kamu mau lakukan jangka panjang? Anda lihat lagi di perencanaanmu, apakah ini adalah sesuatu yang akan berdampak baik? Apakah kamu mau dikenal dengan resolusi yang kamu bikin? Terus yang terakhir ini, apakah memuliakan nama Tuhan? Amin saudara.